buat kasih lihat orang-orang lagi untuk lebih juga kalau Tuhan sudah mau seperti itu. Jadi walaupun susah pasti saya bilang pertolongan Tuhan itu ada di tengah-tengah. Tuhan gak akan diam. Jadi memang saya juga rasakan juga sih kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi saya merasa benar-benar Tuhan ada gitu dalam hidup kami. Menyatakan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Persoalan Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom, selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah yang terkasih. Ya, kita bertemu lagi di Rema Malam hari ini. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai 12. 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 12 akan saya bacakan bagi setiap kita. 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 12. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasehati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya.
Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya kasih judul tema kita hari ini, ujian praktik ya. Mungkin mendengar ujian praktik mengingatkan kita ya akan masa-masa waktu di sekolah. Ada ujian tertulis, ada juga ujian praktik. Ya, kalau nostalgia sebentar, saudara-saudara, tim tertulis atau tim praktik? Kadang apa yang kita pelajari secara teori, tapi ketika dipraktikkan tidak sama. Tapi ada juga yang mungkin sukanya langsung praktik ya. Tapi kalau kita nggak tahu teori, praktik yang terjadi ya jadinya praktik-praktikan ya. Apa suka-sukanya kita sendiri, belum tentu berdasarkan apa yang benar. Jadi ada teori, ada praktik. Sebenarnya apa yang dipelajari di teori dipraktikkan dengan benar, nah itu baru pasti ujiannya dapat bagus. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya ujian praktik dan teori ini juga selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ujian teori yaitu kita belajar ya apa yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita kuasai, kita pahami. Tapi tidak cuma sampai di situ, tapi juga kita praktikkan dalam kehidupan kita. Tuhan menuntut kita untuk bisa melakukan kebenaran-kebenaran yang kita pelajari, kebenaran-kebenaran yang kita yakini, yang ada tercatat dalam firman Tuhan. Nah, terkhusus apalagi untuk saudara-saudara yang setia mengikuti Rema ya. Saya sangat salut sekali untuk saudara-saudara yang terus setia mengikuti Rema sampai hari ini. Sudah sekian bulan ya kita ada Rema bersama. Nah, saudara-saudara, tapi bukan hanya sampai di mengikuti Rema, tapi kita ada PR lebih, yaitu bagaimana kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari dari firman Tuhan menjadi satu kehidupan kita sehari-hari ya, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana jemaat Tesalonika melakukan ujian praktiknya mereka. Saudara-saudara, di ayat yang ke-9-10 di situ dikatakan oleh Paulus bahwa jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang sudah mempraktikkan kasih persaudaraan. Bahkan sudah terkenal ya di Makedonia, mereka menjadi jemaat yang mau membantu jemaat lainnya, menjadi satu teladan juga bagi jemaat yang lain dalam mempraktikkan kasih persaudaraan. Tapi saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan, apalagi kalau saudara baca dari ayat-ayat yang pertama sampai terakhir, itu dikatakan bahwa jemaat Tesalonika ini punya pergumulan lain ya. Ada masalah dalam jemaat Tesalonika, bagaimana mereka juga ada satu PR praktik kehidupan yang harus mereka lakukan, yaitu tentang kekudusan hidup. Ada praktik perzinahan yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika yang seharusnya tidak mereka lakukan, tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan mereka tidak tahu, tapi mereka sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan ini Paulus menggunakan kesempatannya untuk mengingatkan jemaat Tesalonika agar mereka berbalik, agar mereka boleh hidup kudus, mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak mengikuti praktik-praktik yang keliru, tapi mempraktikkan kebenaran yang sudah mereka percayai, yang sudah mereka ketahui. Dan di ayat ke-7 Paulus mengingatkan lagi bahwa Tuhan itu mendesain kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Di sini jemaat Tesalonika sudah melakukan praktik kasih, tapi mereka tidak menjaga kekudusan hidup. Dan di sini menjadi PR untuk jemaat Tesalonika, bagaimana mereka melakukan praktik kekudusan hidup yang juga Tuhan kehendaki. Tuhan tidak hanya ingin jemaatnya untuk bisa melakukan kasih, tapi juga tetap menjaga kekudusan hidup, karena Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan melakukan apa yang cemar. Saudara, ini menjadi satu ujian praktik bagi jemaat Tesalonika, jadi satu PR untuk mereka bisa menyelesaikan ujian praktiknya untuk hidup dalam kekudusan. Dan juga dikatakan dalam aksi kasihnya mereka juga diminta untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Sudah baik dan tingkatkan lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini jadi PR bagi jemaat Tesalonika. Namun bagaimana dengan kita, saudara? PR apa yang hari ini Tuhan berikan dalam hidup kita? Ujian praktik apa yang ada dalam kehidupan kita? Untuk kebenaran yang sudah kita percayai, kebenaran yang sudah kita miliki, yang sudah kita yakini, bagaimana kita mempraktikannya?
Saudara, mungkin saat ini ada kita yang sedang punya PR praktik kesabaran, ada yang mungkin punya PR praktik memberi, ada yang mungkin punya PR praktik penguasaan diri ya, atau mengampuni, dan juga berbagai lainnya. Kebenaran-kebenaran yang selama ini sudah kita pelajari, yang sudah kita yakini, yang sudah kita teladani dari Kristus, menjadi PR untuk kita bisa mempraktikkannya. Saudara-saudara, Tuhan kita itu Allah yang hidup, Allah yang hidup, yang memberikan kita kesempatan untuk mengenal Dia, juga belajar kasih dan kebenaran darinya. Dan bukan hanya itu saja, Allah yang hidup itu juga memberikan kita kesempatan untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari. Hari demi hari, kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan, saudara pasti merasakan ada aja teguran Tuhan, peringatan Tuhan untuk kita mempraktikkan kebenaran-kebenaran yang kita pelajari. Dan setiap kita punya PR yang berbeda. Kebenarannya sama, tapi mungkin ada yang sudah melakukan kasih, ada yang lemah di kesabaran, ada yang sudah memberi tapi lemah di kekudusan hidup, ada yang sudah menjaga kekudusan hidup tapi lemah di bagian misal yang lain ya, kebenaran yang lain. Setiap kita punya PR-nya, bagaimana kita mempraktikkan kebenaran yang sudah kita percayai di dalam Tuhan. Nah saudara, dalam rangka menyambut Natal, ini minggu ini kita masuki minggu Advent yang pertama ya. Saudara, kita gereja kita mengangkat satu tema Miracle of Christmas ya. Bagaimana kita bisa diajak juga untuk berbagi kasih di dalamnya. Tadi sudah saudara saksikan video tentang aksi kasih yang akan kita lakukan. Saudara-saudara, ini mungkin menjadi satu cara ya gereja memfasilitasi kita, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di sini ada praktek kasih, praktek memberi, praktek peduli kepada sesama kita. Mari saudara, kita boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk boleh ikut dalam aksi kasih Natal tahun ini. Kita akan membantu yayasan rehabilitasi, juga ada panti asuhan dan panti jompo. Biarlah ini boleh menjadi satu bentuk daripada kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi ingat saudara, bukan cuma sampai di satu sisi ini saja, tapi Tuhan menginginkan kita menghidupi kebenaran yang sudah kita pelajari keseluruhan. Jadi bukan ketika kita ikut aksi Natal lalu kita bilang, oh saya sudah mempraktekkan kebenaran firman Tuhan seutuhnya. Wah, belum sampai di situ ya. Ada banyak kebenaran lain yang juga harus kita praktekkan. Memberitakan Injil, berdoa, kesabaran, teladan, kekudusan hidup, dan lainnya. Apa yang jadi PR kita hari ini yang Tuhan pengen kita kerjakan? Kerjakanlah ujian praktik kita masing-masing. Mari kita sama-sama saling menguatkan. Kita dalam doa, kita akan berdoa. Mari kita berdoa untuk diri kita juga ya, bagaimana kita bisa mengerjakan kebenaran yang sudah kita pelajari, mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam hari ini Tuhan sekali lagi mengingatkan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran yang telah kami pelajari, yang kami yakini di dalam Tuhan, boleh sungguh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biar Engkau juga tidak jemu-jemu mengingatkan kami, menegur kami untuk kami terus boleh melakukan kebenaran-kebenaran yang sudah kami percaya, yang sudah kami ketahui, yang sudah kami pelajari. Dan kami mohon Tuhan juga boleh menolong kami ya Bapa, untuk gereja kami yang mengadakan aksi Natal untuk berbagi kasih dengan sesama kami. Kami mohon kiranya Tuhan yang boleh menggerakkan setiap jemaat, agar kami boleh menyisihkan berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan juga. Dan kami percaya Tuhan, kami memberi bukan hanya ketika kami kelimpahan, tapi kami percaya setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami bisa sisihkan untuk boleh memberkati orang lain juga. Biar kami boleh bergandeng tangan bersama untuk berbagi kasih di Natal tahun ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat untuk panitia yang akan mengurus, mengelola setiap dana yang dikumpulkan dan mewujudkannya nanti untuk kebutuhan-kebutuhan setiap
panti yang berbeda. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong, berikan hikmat dan menyertai mereka. Kami juga saat ini Tuhan datang kepadamu berdoa membawa setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, baik yang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang bergumul dengan pekerjaan, dengan kehidupan perekonomian yang semakin menurun, juga bergumul dengan keluarga, permasalahan dalam keluarga, juga anak-anak yang studi online dengan pergumulannya yang begitu banyak PR dan juga tugas-tugas ujian. Kami mohon kiranya Tuhan yang boleh hadir ya Bapa di setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi. Tuhan juga memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Tolong setiap jemaat Tuhan ya Bapa, agar di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, kami tetap bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tetap justru menggunakan kesempatan itu untuk mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong untuk setiap jemaat kami yang juga berprofesi sebagai tim medis yang berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID-19. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, melindungi mereka dan juga keluarga agar boleh terus terpelihara, terus menjaga kesehatan dan juga dijauhkan daripada yang jahat. Kami menyerahkan juga ya Bapa untuk setiap kehidupan bergereja kami dalam segala persiapan menyambut Natal nanti. Kiranya Tuhan boleh memberkati agar sekalipun Natal ini kami lakukan secara virtual, tapi kami tetap sungguh-sungguh berjumpa dengan Sang Kristus yang telah datang ke dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan setiap doa kami. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.